Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Sosok misterius berpakaian hitam itu melihat Xiaoyan menghilang. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman aneh. "Xiaoyan, kamu tidak akan bisa melarikan diri," gumam sosok itu dengan dingin. Xiaoyan mendarat di puncak gunung dan mengerutkan keningnya saat dia menyapu matanya ke semua tempat. Dengan persepsi spiritualnya, dia bisa merasakan aura yang sangat kuat di arah timur laut. Setelah perjalanan beberapa waktu, dia akhirnya memasuki bagian terdalam dari pegunungan 10.000 obat. Semakin dalam Xiaoyan berjalan, semakin kuat aura dari binatang buas yang ada. Dia bahkan telah melihat binatang magis peringkat 7 di sepanjang jalan. Xiaoyan mendarat di pohon besar dan menyapu pandangannya ke puncak gunung yang sangat luas di depannya, dan bisa merasakan setidaknya ada binatang magis peringkat 7 yang sama dengan kelas dojong di gunung ini. Selain 3 aura ganas itu, Xiaoyan juga merasakan aura mengerikan tersembunyi yang samar-samar merembes turun dari gunung. Xiaoyan menarik persepsi spiritualnya dan kembali melesat ke pegunungan yang dalam. Ia tiba-tiba merasakan aura yang samar-samar memindai tubuhnya. Xiaoyan segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyembunyikan dirinya sebelum kembali melesat. Dia baru saja akan mencapai tengah gunung ketika ia mencium serum pil jiwa dan berhenti di atas pohon. Sukacita melintas di matanya saat dia mengendus aroma serum pil jiwa. Itu adalah salah satu bahan obat utama yang dia butuhkan untuk dicampur dengan intigyong. Xiaoyan mendarat di tanah dan bergegas ke arah aroma itu berada, dan tiba di sungai kecil dan melihat lubang di bawah batu besar. Ada cairan kental berwarna hijau yang memancarkan aroma serum pil jiwa. Kegembiraan melonjak di mata Xiaoyan saat melihat itu. Namun dia tidak segera bergegas. Ia jelas tahu harta karun seperti itu akan dijaga oleh binatang magis yang kuat. Matanya dengan hati-hati menyapu sekelilingnya dan terkejut menemukan bahwa tidak ada jejak sedikit pun dari binatang magis. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat kolam yang dalam dan tenang di bawah batu besar. Matanya menyipit saat dia melihat ke kolam yang dalam. Dia yakin ada binatang magis yang bersembunyi di dalam kolam yang dalam itu. Kemampuan binatang magis ini dalam menyembunyikan auranya sangat hebat, sampai dia tidak bisa merasakan apapun. Karena itu, Xiaoyan tidak menemukan solusi pada saat ini. Tempat itu pada dasarnya adalah markas binatang magis. Jika sesuatu terjadi, dia tidak akan mampu menahan serangan gabungan dari begitu banyak binatang magis. Tatapannya kemudian berhenti pada beberapa sisik biru tak jauh di depannya. Sisik itu seukuran telapak tangan dan ditutupi dengan banyak garis misterius. Sepertinya sisik ini adalah milik ular macan air yang menjaga tempat ini, pikir Xiaoyan. Untuk menghindari ular macan air yang akan mengejar, Xiaoyan bergegas pergi dan mendarat di atas pohon besar. Dia baru saja akan bergegas ke puncak gunung ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Matanya tiba-tiba menyapu ke bawah gunung saat merasakan adanya pertarungan. Mungkinkah itu adalah kelompok Caoying? Pikir Xiaoyan mengerutkan keningnya sebelum berbalik dan pergi ke tempat itu. Setibanya di sana, Xiaoyan mendarat di atas pohon dan mengintip melalui celah dedaunan. "Tuan, apa maksudnya semua ini? Apa Anda ingin menyerang kami semua di sini?" kata Songking menatap tajam pada sosok hitam itu yang diam-diam telah menyerang mereka. Caoying di samping Songking menatap sosok hitam itu dengan ekspresi serius. Dia bisa merasakan sosok misterius di depan mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. 2 jenius muda dari Menara Pil. Reputasi ini memang luar biasa. Saya hanya bisa menggunakan taktik seperti ini untuk menjadi juara, kata sosok itu tersenyum dingin meskipun dikepung banyak orang. "Bolehkah saya tahu siapa senior ini? Apa kamu tidak takut Menara Pil akan mengejar masalah ini jika kamu membunuh kami di sini?" kata Caoying menatap tajam sosok misterius itu. "Semua orang di sini akan mati, karena itu Menara Pil tidak akan menyadarinya," kata sosok itu tersenyum seraya menatap Caoying. Banyak alkemis menjadi marah setelah mendengar kata sosok itu dan segera mencabut senjata mereka. "Bukankah Anda sedikit terlalu sombong? Ada begitu banyak kami di sini. Apa menurutmu kami takut padamu?" teriak Songking dengan marah. Senyuman aneh muncul di wajah sosok itu saat mendengar itu. Di saat yang sama, beberapa alkemis yang mengepung sosok itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang menyedihkan ketika darah menyembur keluar dari leher mereka. Perubahan tak terduga ini menyebabkan Songking dan lainnya terkejut saat melihat kemunculan belasan sosok hitam dengan niat membunuh yang tajam. Hanya dalam waktu kurang dari 1 menit, banyak alkemis yang telah tewas dengan mata terbelalak tanpa mengetahui siapa pembunuh mereka. Douqi segera melonjak di tubuh Caoying dan Songking yang terkejut dengan perubahan yang tidak terduga ini.
Soyan melihat pembantaian yang tiba-tiba terjadi dari dalam hutan. Ekspresinya sedikit berubah. Siapakah orang-orang ini? Mereka benar-benar berani menyerang orang dari Menara Pil, pikir Soyan. Beberapa orang dari kelompok Cao Ying akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dalam menghadapi pembantaian itu. Mereka segera mengambil batu spasial dan dengan cepat menghancurkannya, membuat ruang yang terdistorsi nampak muncul. Sudah kubilang, tidak ada orang di sini yang bisa pergi, kata sosok itu tersenyum dingin ketika melihat mereka mencoba melarikan diri. Dia melambaikan tangannya dan riak spasial menyebar dan menghancurkan para alkemis yang melarikan diri. Orang ini bisa mendistorsi ruang. Dia memang seorang dojun, pikir Soyan yang matanya menyusut saat melihat itu. Para alkemis yang lain mulai membalas dengan sekuat tenaga. Namun kekuatan belasan sosok hitam itu jauh melampaui mereka. Sebagian bisa berjuang melawan mereka, sebagian yang tersisa menderita kematian yang menyedihkan. Pembantaian berlanjut beberapa waktu hingga hanya 10 alkemis yang tersisa. Ekspresi Song King nampak jelek saat dia melihat belasan sosok berjubah hitam dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat padat. Apakah Tuan berniat membunuh kami semua? Kata Cao Ying dengan marah. Aku sangat tertarik dengan jiwamu. Jika kamu dibiarkan hidup, kemungkinan besar kamu akan menjadi kepala Menara Pil berikutnya. Tapi sayangnya, kata sosok itu tersenyum sambil menatap Cao Ying dengan penuh minat. Dia mengabaikan ekspresi Cao Ying yang dingin. Tatapannya melirik beberapa orang yang masih melawan sebelum perlahan maju selangkah. Namun tepat ketika dia mengambil langkah ketiga, ia tiba-tiba merasakan sesuatu. Matanya yang dingin tertuju pada pohon besar tempat Soyan bersembunyi. Ini buruk, pikir Soyan saat melihat sosok itu menghentikan langkahnya. Keluar, teriak sosok itu. Sebelum Soyan bisa mundur, kekuatan hisab yang menakutkan melonjak keluar dan menarik Soyan ke depan sebelum dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Soyan yang tiba-tiba ditarik dengan paksa dari hutan membuat kelompok Cao Ying terkejut. Namun mereka menghela napas lega setelah melihat Soyan yang muncul. Song King mengungkapkan ekspresi sombong saat melihat itu. Soyan, aku belum pergi mencarimu, tapi kau sendiri yang menyerahkan dirimu padaku, kata sosok itu tersenyum. Soyan menatap tajam ke arah sosok itu. Dari suaranya, ternyata sosok itu mengenalnya. Namun Soyan tidak dapat mengingatnya. Senior, bolehkah saya tahu siapa Anda? Saya sepertinya tidak mengenalmu, kata Soyan dengan suara yang dalam sambil menangkupkan tangannya. Jika kita tidak saling mengenal, maka biarlah seperti itu. Bagaimanapun tidak ada orang di sini yang bisa melarikan diri termasuk kamu, kata sosok itu tersenyum dingin. Soyan menyipitkan matanya saat merasakan niat membunuh sosok itu. Sepertinya hari ini tidak akan menjadi hal yang mudah baginya untuk melarikan diri. Kakinya perlahan mundur dan sekejap muncul di samping kelompok Cao Ying. Saat ini bukan waktunya untuk bertindak dengan berani. Belasan sosok hitam di sekitarnya juga sangat kuat. Kemungkinan ada 7 dojong di antara mereka. Apa yang harus kita lakukan? Kata Cao Ying menatap Soyan saat dia bertanya dengan lembut. Apa yang bisa kita lakukan? Orang itu adalah seorang dojun. Kita semua harus memikirkan cara sendiri untuk melarikan diri, kata Soyan menjawab tanpa daya. Bagaimana kita melarikan diri? Orang itu akan memblokir kita bahkan jika kita menggunakan batu spasial, kata Song King mengerutkan keningnya. Soyan hanya merentangkan tangannya saat mendengar kata Song King. Dia terlalu malas untuk berdebat dengannya. Aku mampu memecahkan penghalang spiritual ini. Namun jika aku menyerang penghalang, orang itu pasti akan turun tangan. Karena itu aku perlu waktu, kata Cao Ying dengan lembut sambil menatap Soyan. Soyan mengangkat alisnya saat mendengar itu. Bisa memecahkan penghalang spiritual yang dibuat dojun, itu sedikit luar biasa. Kami bisa memblokir belasan sosok hitam ini, tapi orang itu, kata seorang pria parubaya dengan getir. Soyan melirik pria parubaya itu. Dengan mampu bertahan sampai sekarang, dia tentu memiliki beberapa keterampilan. Matanya kemudian beralih ke Cao Ying. Berapa lama yang kamu butuhkan? Kata Soyan buru-buru bertanya. 3 menit, kata Cao Ying dengan cepat menjawab. Soyan terdiam sesaat sebelum perlahan mengangguk di depan mata cemas semua orang. Meskipun lawan mereka adalah dojun, Soyan masih percaya diri untuk memblokirnya selama 3 menit. Mereka semua menghela napas lega saat melihat Soyan menganggukkan kepalanya. Beberapa orang memberikan tatapan terima kasih pada Soyan. Mereka semua tahu bahwa bertarung dengan sosok misterius itu adalah yang paling berbahaya. Bahkan 2 tetua dari Sekte Swan yang mendalam tidak banyak bicara saat ini. Meskipun mereka memiliki kekuatan bintang 9 dojong, masih ada celah besar antara mereka dan dojun. Kemungkinan mereka akan berakhir dalam situasi yang mengerikan jika mereka bertarung dengannya. Namun Soyan berani melakukannya. Terima kasih banyak, kata Cao Ying dengan lembut. Setelah itu dia melayang dan mundur. Rambut hitamnya yang diikat pita tiba-tiba menyebar saat tekanan spiritual yang kuat perlahan merembes keluar dari dahinya.
Waktunya menyerang, teriak Song King sementara Cao Ying melepaskan kekuatannya. Douqi di tubuhnya melonjak dan dia meluncur ke arah belasan sosok yang mengepung mereka. Soyan terkejut saat dia merasakan kekuatan spiritual yang menyebar dari Cao Ying. Wanita ini memang tidak sederhana. Dia adalah wanita terkuat di antara mereka yang dia temui di tempat ini. Jika dia diberi waktu yang cukup, kemungkinan bahkan Dojun yang misterius ini tidak akan menjadi tandingannya. Kelompok Song King bahu-membahu memblokir belasan sosok hitam. Sementara Soyan muncul di depan sosok itu dengan ekspresinya yang serius. Dan api hijau giok perlahan melonjak dari tubuhnya. "Apakah kamu pikir dapat melawanku dengan kekuatanmu itu?" kata sosok itu dengan dingin menatap Soyan sebelum melirik ke penghalang spiritual. Cao Ying mengerutkan keningnya saat dia mulai menggunakan kekuatannya untuk membuka penghalang spiritual. Sosok itu segera mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Ruang di sekitar Soyan dengan cepat memadat yang mengunci tubuhnya dengan kuat. Ekspresi Soyan sedikit berubah saat dia merasakan beratnya ruang padat di sekitarnya. Perubahan kedua misterius langsung diluncurkan Soyan, membuat Douqi di tubuhnya melonjak dengan kuat. Ia dengan paksa menghancurkan ruang padat di sekitarnya. Setelah itu, Soyan melintas dan sekali lagi menghalangi sosok itu. Kejutan melintas di mata sosok itu saat melihat kekuatan Soyan tiba-tiba melonjak. Kakinya menginjak udara kosong dan tubuhnya sekejap muncul di depan Soyan dengan telapak tangannya yang akan menghantam dada Soyan. Ekspresi Soyan menjadi sangat serius saat menghadapi telapak tangan itu. Telapak tangan itu telah mengunci ruang di sekitarnya, menyebabkan dia tidak dapat lagi menghindar. Soyan mengatupkan giginya dan tangannya bergetar saat melepaskan tinju ledakan oktan. Kekuatan tersembunyi yang sangat kuat meletus dan menghantam telapak tangan, namun hanya menyebabkan telapak tangan itu sedikit berhenti. Segel pemecah gunung dan pembalik laut diluncurkan Soyan. Dua energi bersamaan meletus dari tangannya dan dengan keras menghantam telapak tangan, menyebabkan serangan telapak tangan perlahan melemah. Sosok itu menjadi sangat tidak senang dengan perlawanan Soyan. Selain itu, penghalang spiritual di sekitar Cao Ying juga melemah. Kemarahan segera melintas di mata sosok itu. Gelombang energi panas yang aneh tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh sosok itu saat dia mendengus dingin. Akhirnya berubah menjadi lapisan kristal biru yang menyelubungi kedua tangannya. Perasaan berbahaya melonjak di hati Soyan saat lapisan kristal biru itu muncul. Dia melambaikan tangannya dan boneka bumi muncul di depannya ketika ruang di depan Soyan menjadi terdistorsi. Di saat yang sama, sebuah tangan yang diselimuti kristal biru menembus ruang kosong dan menghantam dada boneka bumi hingga sedikit penyok. Boneka bumi terhempas sementara Soyan dengan cepat mundur dengan wajah sedikit pucat. Orang ini kekuatannya menakutkan. Pikir Soyan terkejut dan mundur dengan menyedihkan. Ia mengerutkan keningnya saat melihat dada boneka bumi yang penyok. Sesaat kemudian satu teriakan tiba-tiba terdengar. "Cepat pergi, penghalang spiritual sudah rusak," teriak Cao Ying. Soyan dengan cepat bereaksi saat mendengar itu. Petir muncul di bawah kakinya saat dia berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju hutan dengan kecepatan kilat. Tepat ketika Soyan melarikan diri, Song King dan lainnya juga melarikan diri menuju hutan. Cao Ying adalah orang pertama yang melarikan diri saat penghalang spasial hancur. Namun beberapa saat kemudian Soyan muncul dari belakangnya. "Kejar, jangan biarkan mereka pergi," teriak sosok itu terkejut saat melihat penghalang spasial yang hancur. Belasan sosok hitam segera menyebar dan mengejar saat mendengar perintah itu. "Aku ingin lihat berapa lama kamu bisa berjuang," kata sosok itu dengan dingin saat matanya tertuju pada Soyan dan Cao Ying. Ruang di sekitarnya perlahan bergoyang dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Dua sosok melesat dengan lincah di dalam hutan, namun satu sosok tiba-tiba muncul dari dalam. Kemunculan Song King mengejutkan Soyan dan Cao Ying. Kegembiraan melintas di wajah Song King ketika dia melihat mereka berdua. Kakinya melangkah di udara kosong saat dia bergegas dan berkata, "Cepat pergi, ada beberapa orang yang menghalangi jalan itu." Soyan dan Cao Ying tidak mengurangi kecepatan mereka sedikit pun saat mendengar itu. Sebaliknya, kecepatan mereka menjadi semakin cepat. Wajah Song King berkedut saat melihat itu. Namun dia tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa saat ini, dan melepaskan kecepatan tinggi dan segera mengikuti. Mereka bertiga dengan liar melarikan diri di lautan pepohonan. Target mereka adalah puncak gunung. Jika mereka ingin melepaskan diri dari Dojun itu, mereka harus memancing binatang buas terkuat yang bisa melawan Dojun itu. Kaki Soyan mendarat di pohon besar saat dia menekuk lututnya. Dia baru saja akan meminjam kekuatan untuk menembak ke depan ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Kakinya melengkung dan tubuhnya sebaliknya melesat ke belakang. Tepat ketika Soyan mundur, ruang yang tidak jauh dari tempat kakinya mendarat tiba-tiba terdistorsi saat sosok hitam segera muncul di depan mereka bertiga. Matanya yang dingin menyebabkan Soyan dan lainnya nampak tenggelam. "Kecepatanmu cukup cepat. Sayangnya itu masih belum cukup untuk melepaskan diri dari yang mulia ini," kata sosok itu tersenyum dingin. Kilatan dingin melintas di mata Soyan saat melihat itu. Orang ini memang merepotkan untuk dihadapi.
"Jangan buang-buang waktuku," kata sosok itu yang matanya tiba-tiba menjadi gelap dan dingin. Dia meringkuk tangannya dan lapisan kristal biru melonjak keluar dari tubuhnya, akhirnya berubah menjadi cakar besar. Dia melambaikan tangannya dan cakar besar tiba-tiba menghilang. Soyan dan lainnya mundur dengan cepat saat melihat cakar besar yang menghilang. Ruang di depan Cao Ying tiba-tiba terdistorsi saat mereka bertiga mundur. Seketika itu juga cakar besar menembus ruang dan meluncur ke arah Cao Ying. Ketika cakar tangannya mencengkram ruang, Cao Ying sedikit terkejut saat merasakan ruang di sekitarnya telah dipadatkan dengan paksa. Ia tidak lagi bisa bergerak di bawah ruang yang mengeras ini. Karena itu dia hanya bisa menyaksikan cakar besar mengulurkan tangannya. Ekspresi Soyan dan Song Qing nampak berubah saat melihat Cao Ying tiba-tiba turun ke situasi berbahaya. Mata Song Qing sedikit berkedip. Sesaat kemudian kakinya menekan pohon dan dia melarikan diri dengan cepat ke hutan. Soyan mengerutkan keningnya saat melihat Song Qing melarikan diri sendirian. Dia menatap Cao Ying yang menahan rasa sakit sebelum melambaikan tangannya. Boneka bumi muncul di depan Cao Ying menggunakan tubuhnya untuk memblokir cakar besar. Tepat ketika boneka bumi muncul, cakar kristal dengan keras mencengkramnya dan meremasnya dengan kuat menyebabkan tubuh boneka bumi nampak retak. "Pergilah!" teriak Soyan pada Cao Ying saat boneka bumi membantu Cao Ying memblokir serangan itu. Bantuan yang tiba-tiba ini mengejutkan Cao Ying, matanya segera menatap Soyan dengan dalam. "Terima kasih," kata Cao Ying yang suaranya dikirimkan ke telinga Soyan. Cao Ying juga mengerti situasi seperti apa setelah teriakan itu terdengar dan dengan cepat berbalik dan berlari ke dalam hutan. Soyan menarik boneka bumi yang hampir hancur kembali ke penyimpanannya. Gerakan 3.000 petir dilepaskan hingga batasnya saat dia melarikan diri ke hutan yang lebat. Ekspresi sosok itu berubah menjadi gelap ketika dia melihat serangannya sekali lagi gagal. Matanya dengan dingin menyapu ke arah Soyan melarikan diri. "Karena kamu suka menyelamatkan orang lain, aku akan lihat siapa yang akan datang menyelamatkanmu kali ini," gumam sosok itu dengan dingin sebelum tubuhnya tiba-tiba menghilang. Soyan bergegas secepat kilat melewati hutan dengan ekspresinya yang serius. Dia samar-samar bisa merasakan tubuhnya sedang dikunci oleh sosok itu. "Bajingan, jika kamu benar-benar memaksaku sejauh itu, aku akan membiarkanmu membayar harga yang sangat mahal bahkan jika aku terluka parah," pikir Soyan. Soyan terus meluncur dengan liar, namun perasaan terkunci itu menjadi lebih kuat. Kilatan tajam segera melintas di matanya dan kecepatannya meningkat. Soyan akhirnya mendekati puncak gunung. Di saat yang sama, ia melihat bayangan hitam yang menerobos hutan. Kakinya menginjak udara kosong saat matanya menyusut ketika melihat sosok itu duduk bersila di pohon yang tak jauh di depannya. Terlepas seberapa cerdas mangsa itu, ia tidak akan bisa lepas dari tangan pemburu. "Xiaoyan, aku ingin lihat apakah ada orang yang muncul dan menyelamatkanmu kali ini. Aku pasti akan mengambil api surgawimu," kata sosok itu mengangkat matanya dan melirik Soyan dengan acuh tak acuh sambil tersenyum dingin. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di hati Soyan ketika dia mendengar itu. "Kamu adalah Mugu," kata Soyan dengan ekspresi berubah. "Tidak bisakah kamu mengenaliku?" kata Mugu sedikit terkejut. Hati Soyan tanpa sadar tenggelam ketika dia mendengar itu. Orang ini bahkan memiliki kemampuan untuk menipu 3 ketua menerapil dan memasuki alam pil. "Ini juga bagus karena kamu telah mengenaliku. Kamu setidaknya bisa mati karena tahu. Bagaimanapun kita berdua masih ada hubungan. Kamu mungkin harus memanggil paman guru pada dojun yang mulia ini," kata Mugu dengan dingin. "Saya tidak begitu beruntung," kata Soyan tersenyum tipis. Mugu hanya tersenyum saat mendengar itu. Matanya dengan panas menatap Soyan. "Kali ini aku tidak akan menahan diri. Aku akan membunuhmu dan mengambil jiwamu. Aku memiliki cara sendiri untuk membuatmu menunjukkan mantra api," kata Mugu dengan sinis. Mugu mengepalkan tangannya dan cakar besar yang terbentuk dari doci biru sekali lagi muncul di hadapannya. Dia melambaikan tangannya dan cakar besar menghilang dengan cara yang aneh. Ekspresi Soyan nampak berubah saat melihat cakar besar itu menghilang. Dia tahu cakar itu bisa menembus ruang itu sendiri yang membuatnya sulit untuk bertahan melawannya. Tepat ketika pikiran itu melintas, ruang di depannya menjadi terdistorsi saat cakar besar bergegas keluar dan mencengkram ruang. Soyan juga tahu betapa menakutkan cakar itu, bahkan boneka bumi hampir terpotong saat cakar besar itu mencengkramnya. Saat cakar besar itu muncul, petir di bawah kaki Soyan berkedip sebelum cakar itu bisa mengunci dirinya. Dalam sekejap, Soyan muncul di tanah kosong beberapa puluh meter jauhnya. Mugu dengan dingin tersenyum saat melihat reaksi Soyan yang cepat. Cakarnya sekali lagi muncul secepat kilat dan ruang di sekitarnya sekali lagi mengeras, menyebabkan ekspresi Soyan berubah. Soyan tiba-tiba mengatupkan giginya saat pikiran melintas di benaknya. Matanya tidak berkedip ketika dia menatap cakar besar yang datang. Perubahan ketiga diluncurkan Soyan membuat doci di dalam tubuhnya segera melonjak dengan sangat kuat. Tepat ketika segel di tangan Soyan terbentuk, ruang di depannya secara aneh terdistorsi.
Segera sosok yang kuat melangkah keluar dari ruang yang terdistorsi dan berdiri di depan Xiaoyan. Membunuh secara terbuka di wilayahku. Anda benar-benar tidak memberi saya wajah apapun. Kata sosok yang baru saja muncul di depan Xiaoyan yang tertegun. Sosok itu mengepalkan tangannya dan sebuah pukulan segera menghantam cakar besar. Saat keduanya bertabrakan, cakar besar segera dipaksa mundur lebih dari belasan meter sebelum terlempar ke langit dan hancur. Kemarahan melonjak di wajah Mugu saat dia melihat itu. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, suara yang memikat segera bergema di hutan. Orang tua, aku tidak akan peduli jika kamu mengejar yang lain. Namun kamu tidak bisa membunuh Xiaoyan. Xiaoyan nampak tercengang saat mendengar suara yang akrab itu. Kegembiraan dengan cepat melonjak ke matanya. Jian, gumam Xiaoyan. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.